FIFA sebut timnas Indonesia berpeluang tampil di Piala Dunia 2026 usai mereka tampil untuk pertama kali pada 1938 di Prancis. Indonesia, Back to the Future, dan Piala Dunia 2026, begitu FIFA memberi judul artikelnya, dikutip Jumat, 25 April 2026. Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia 1938. Generasi saat ini bertekad untuk mengulangi pencapaian bersejarah tersebut, terlebih kemenangan atas Bahrain menjaga harapan skuad Garuda melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Sejarah terkadang seperti roda, berputar dan membawa kita kembali ke titik yang pernah kita lewati. Itulah yang kini dirasakan tim nasional Indonesia dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Satu-satunya penampilan Indonesia di Piala Dunia terjadi di Prancis 1938 dan kini mereka berpeluang untuk mengulanginya pada ajang global tahun depan di AS, Kanada dan Meksiko, tulis FIFA. FIFA mengistilahkan anak asuh Patrick Kluivert seperti Marty S1NCHE Pronunciation Fly dalam film Back to the Future. Timnas Indonesia seakan kembali ke masa lalu untuk mengambil pelajaran dan menuliskannya dalam skenario baru untuk menuju masa depan, Piala Dunia 2026. Pada 1938 lalu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Mereka menjadi negara di Asia yang tampil di Piala Dunia. Saat ini, skuad Garuda sedang menciptakan sejarahnya kembali dengan kekuatan para pemain naturalisasi. Saat itu, timnas Indonesia diisi oleh pemain berdarah Belanda, Cina dan pribumi bermain di Piala Dunia. Meski kalah telak dan harus angkat koper lebih awal usai dipecundangi Hungaria dengan skor 6-0, skuad Garuda telah mencetak sejarah bagi dunia sepak bola. Saat itu, Hungaria menjadi negara sepak bola yang diunggulkan dan bisa finish di urutan kedua saat bertanding di final Piala Dunia. Kini 87 tahun berlalu, Indonesia ingin mengulang sejarah tersebut dengan merajut mimpi dan asa tampil di Piala Dunia, pesta sepak bola tertinggi. Kemenangan 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 25 Maret malam, menjadi bahan bakar bagi Garuda dalam mesin waktu menuju Amerika Utara 2026, tulis FIFA lagi. Babak akhir yang menentukan dengan Cina sebagai lawan berikutnya pada Juni nanti, Indonesia memiliki kesempatan emas untuk merangsek ke papan atas klasemen. Setelah itu, perjalanan akan berujung di Osaka, di mana skuad Garuda harus menghadapi Jepang, tim yang sudah memastikan tiket ke putaran final. Jika Marty S1NCHE Pronunciation Fly membutuhkan kecepatan 88 mph untuk kembali ke masa depan, maka Indonesia membutuhkan kombinasi kerja keras, keberanian dan mentalitas sepak bola yang kuat untuk menulis sejarah baru. Dengan dukungan supporter yang tak pernah padam dan determinasi yang semakin kuat, perjalanan ini bisa menjadi Back to the Future versi Garuda, bukan untuk mengulang sejarah, tetapi untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Saya tahu para pemain mampu tampil pada level yang lebih tinggi lagi. Fokus kami sudah tertuju pada apa yang ada di depan, terutama Juni 2025. Kita memiliki waktu untuk menyempurnakan segala aspek dan memaksimalkan potensi kita. Saya sangat bangga dengan tim ini. Mereka bermain dengan hati, menciptakan banyak peluang, dan saya melihat masa depan yang cerah untuk mereka semua, ujar Patrick Kluivert selepas kemenangan atas Bahrain dengan nada optimistis. Tim nasional sepak bola Indonesia bisa saja kedapatan tambahan amunisi baru, terutama dalam konteks pemain diaspora. Para pemain yang berjumlah 5 orang itu bisa saja diproses naturalisasi, karena dari tiap masing-masing mereka sudah memiliki peluang positif untuk jadi WNI. Artinya, para calon pemain keturunan itu bisa untuk membela Garuda, terutama untuk bulan Juni saat jeda FIFA Matchday atau jeda internasional. Terlebih lagi, para kelima calon pemain naturalisasi itu
sangat relevan untuk dimainkan saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk urutan nomor 1, pasti sudah pada kenal semua. 1. Mauro Zylstra. Mauro merupakan nama salah satu pemain yang paling potensial, dan namanya sudah banyak diketahui dan dikenal oleh para fans Garuda. Bagaimana tidak, soalnya Zylstra sudah lama sekali menunjukkan ketertarikannya agar bisa membela timnas Indonesia. Dirinya merupakan seorang striker FC Volendam yang mumpuni dengan statistik gacor, dan lagi Mauro memiliki garis keturunan Indonesia dari Bandung. Dengan semua rangkaian itu, sangat masuk akal apabila Zylstra menjadi pemain pertama yang bisa saja masuk dalam antrean naturalisasi pemain untuk bulan Juni. 2. Miliano Jonathans. Miliano juga sama layaknya Mauro, karena dia merupakan salah satu pemain keturunan yang sangat terbuka untuk membela skuad Garuda. Kendati demikian, Jonathans terlihat ingin fokus terlebih dahulu di klubnya FC Utrecht, agar dirinya bisa mendapatkan posisi selalu di starting 11. Walau begitu, Jonathans tak menutup peluang untuk naturalisasi, bahkan dirinya sudah mendapat banyak dukungan dari keluarganya untuk membela Indonesia. Sekadar informasi, Miliano memiliki garis keturunan dari Depok, dan merupakan pemain berposisi winger atau sayap yang energinya oke punya. 3. Pascal Struijk. Nama Pascal berkembang untuk diproses naturalisasi, lantaran dirinya dipantau secara langsung oleh pelatih timnas Indonesia. Ya benar, Patrick Kluivert pernah memantau Struijk secara langsung, mungkin utamanya untuk menjalin komunikasi perihal peluang naturalisasi. Pascal merupakan salah satu pemain berstatus Grade A, lantaran memiliki market value di angka 278,11 miliar rupiah, sangat fantastis harganya sebagai seorang bek tengah. Selain itu, dia dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang hidup di zaman penjajahan Hindia Belanda. 4. Dean Zandbergen. Dean merupakan nama yang paling potensial juga untuk bisa membela timnas Indonesia. Terlebih lagi, dirinya pernah mengakui dihubungi oleh staf PSSI. Informasi itu diketahui sejak Yusa Anugraha mengungkapkan secara langsung usai mengobrol bersama Zandbergen via daring. Belum lagi, melihat story Instagram Dean yang terbaru, dia mengunggah satu emotikon burung Garuda yang dianggap menjadi kode keras untuk naturalisasi. Dan lagi, Dean adalah pemain striker murni dengan postur jangkung. Dia mengaku memiliki garis keturunan yang berasal dari Depok. 5. Tristan Goijer. Nama Goijer juga tak kalah menarik. Dirinya pernah membuat statement bahwa terbuka untuk kesempatan membela skuad Garuda. Itu dikarenakan Tristan memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari Maluku. Inilah alasan kuat bagi Tristan untuk bisa segera bermain di timnas Indonesia. Tristan bisa saja semakin tertarik untuk membela timnas, terlebih dia bisa menanyakan soal naturalisasi kepada rekannya Eliano Reigers yang sudah duluan jadi WNI. Saat ini, Goijer merupakan pemain pinjaman dari Ajax Amsterdam untuk klub PC Zwolle, dan lagi Goijer merupakan seorang pemain yang berposisi sebagai bek kanan. Akhir kata, dari kelima pemain naturalisasi timnas Indonesia terbaru itu, salah satunya atau semuanya bisa diproses saat bulan Juni mendatang. Semoga saja bisa terjadi.